Shalom saudara-saudara yang terkasih, saya Sumi dari GBI Serafim Ministry. Saat ini berada di Lembang dalam rangka kegiatan tahunan dari GBI Serafim. Saat ini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Gembala Andi Siswanto dari GBI Serafim Ministry juga. Sebentar kita langsung saja kita bicara dengan Pak Gembala kami. Pak, boleh diceritakan kegiatan daripada di Lembang ini? Baik Bu, jadi saudara, memang GBI Serafim itu memiliki agenda-agenda tahunan. Nah pada saat ini kita ada di satu kawasan yang memang sangat bersejarah sekali. Mengapa saya katakan bersejarah? Karena tempat ini benar-benar tempat di mana kita selalu dan terus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana satu kali Tuhan berkehendak dan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk ke depan. Bila memang berkenan Dia akan memberikan sebuah institusi gereja, maka singkatnya akhirnya gereja itu terbentuk di tahun 2018 bulan November pada tanggal 18. Kemari agenda ini kita tarik sebagai satu agenda tahunan, yaitu retreat, dan bertepatan tanggal 2 sampai 4 ini kita berbicara dengan tema yaitu transformasi spiritual dan integritas. Mengapa kami mengambil tema tersebut? Karena memang ada kandungan yang dalam dari tema tersebut soal terjadinya perubahan bagaimana spiritual dan integritas seorang Kristen, anak Tuhan, terlebih aktivis, demikian juga hamba Tuhan. Oleh karena itu, kalau tadi Ibu katakan, inilah sebuah kegiatan yang memang kita harapkan Tuhan berkenan terus tahun demi tahun perjalanan daripada gereja yang sekarang ini di bawah naungan GBI Serafim Ministry. Ke depan di tahun 2026 memang kita akan mencanangkan satu tema mulai dari Januari sampai ketemu bulan Desember 2026, kita berbicara tentang tema mencari dan memburu hati Tuhan. Nah, untuk itulah tema ini sangat kuat sekali, terkesan seperti ada pesan yang Tuhan mau sampaikan, bahwa dalam kondisi zaman yang serba tidak pasti, maka ada satu hal yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Kata memprioritaskan itu berarti menempatkan yang pertama dan yang utama dibandingkan segala kegiatan kita yang lain. Tapi saudara, ada banyak hal tanggung jawab kita dalam rangka sebagai orang percaya yang di dalamnya kita masih bekerja, masih berusaha, masih mengadakan aktivitas-aktivitas harian. Itu jangan saudara tinggalkan. Dan itu juga penting bagian daripada satu kehidupan. Tapi dengan tema mencari dan memburu hati Tuhan, itu artinya kita harus mengambil satu momentum, entah di satu hari itu, baik di pagi atau di siang, atau di malam hari. Saudara curi waktu untuk bisa duduk tenang. Mungkin ada yang sanggup sampai 1 jam. Bila tidak, ambillah setengah jam. Kalaupun itu masih terlalu lama, saudara ambil 10 menit untuk bisa mencari dan memburu hati Tuhan. Ini kita akan canangkan kepada gereja yang sekarang ini yaitu bernama Serafim Ministry.
Kita berharap ke depan betul-betul gereja yang Tuhan percayakan ini menjadi satu alat di tangan Tuhan yang besar dan namanya ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa menyadari keberadaan sesungguhnya esensi manusia itu seperti apa. Seperti itu kurang lebih. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi yang saya dengar ya dengan tema yang Bapak canangkan, itu sebetulnya buat jemaat lumayan berat ya. Itu perlu komitmen, Ya. perlu keinginan yang kuat untuk benar-benar mencari hati Tuhan. Karena dengan tema ini sebenarnya entah ya jemaat siap atau tidak siap itu harus. Karena ini memang ini sudah di akhir-akhir dari zaman ya Pak. Jadi terima kasih untuk penjelasan Bapak. Saya berharap setiap jemaat dapat mengikutinya dengan harapan yang sesuai dengan harapan Bapak dan tentunya harapan Tuhan ya. Yang Tuhan disenangkan dan dimuliakan dengan apa yang Bapak ajarkan ke jemaat. Satu hal saudara, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi itu adalah bagian yang mesti dan harus kita lakukan. Memang cukup berat dalam tema setahun ke depan tentang mencari dan memburu hati Tuhan. Saya rasa bukan hanya jemaat umum, jemaat awam. Demikian juga saya rasa aktivis akan sangat lumayan berat, terlebih saya. Kata serafim itu sendiri sebenarnya mengandung satu kedekatan dalam satu ruang yang boleh dikatakan. Dalam tabernakel itu terdapat ruangan halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Di sanalah letak peti perjanjian, 2 kerubium dan serafim itu ada di sana. Jadi kata serafim ini sesungguhnya itu adalah dekat sekali dengan hati Tuhan. Saya pikir tahun 2026 adalah tahun yang tepat karena mengapa juga saya rasakan sekali bagaimana pesan ini cukup kuat semakin hari semakin kuat. Dikarenakan memang kita ada di tengah-tengah hati Tuhan itu. Nah, bila Tuhan sudah berkenan dan ada di Serafim Ministry, tetapi umat Tuhan, termasuk saya sendiri sebagai gembala, tidak merespon dengan baik, tidak membangun satu relasi hubungan dengan Tuhan secara baik, maka akan menjadi sia-sia bukan saja gereja, tapi nama identitas daripada GBI Serafim itu sendiri. Dan ini tolong ya baik Ibu Sumi, orang-orang yang ada di dekat kami untuk bisa membantu dan bisa memberikan respon sehingga kita bersama-sama menuju pencanangan daripada tahun 2026 ini. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin ya ada para pemirsa atau teman-teman kita yang mau tahu Serafim itu berlokasinya di mana ya Pak? Baik, Serafim berdomisili di salah satu wilayah yang cukup intens kegiatannya itu aktif sekali saudara. Lebih tepatnya adalah berada di jalan Pintu Air 5 nomor 53 Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar. Jadi memang bagi saudara yang berminat, saudara yang belum memiliki kesempatan bergereja di salah satu kalangan Jakarta ini, apalagi saudara ada di radius daerah Jakarta Pusat, saudara bisa bergabung dan saya pasti dengan sangat senang sekali menyambut saudara dengan welcome dan hati yang terbuka. Dan itu kira-kira yang menjadi hal yang perlu saya jelaskan, keberadaan daripada gereja Serafim Ministry. Dan bila saudara sudah menemukan alamat tersebut, maka lebih tepatnya alamat itu berada di salah satu hotel yang bernama Yuan Garden.
Pasar Baru Mansion. Seperti itu Ibu. Ya, kalau saya mendengar lokasinya, berarti itu lokasi yang sangat strategis dan gampang dijangkau ya Pak, Betul. dengan segala macam kendaraan yang ada. Pak, kalau boleh saya tanya ya Pak, tahun 2026 itu Bapak kan mencanangkan menjangkau hati Tuhan. Nah, untuk yang saat ini, dalam kondisi saat ini di sini, itu Bapak mencanangkan tema transformasi spiritual dan integritas. Itu kenapa Pak? Coba bisa Bapak jelaskan secara singkat saja. Baik. Saudara, saya mengambil tema dalam rangka retreat di Lembang ini. Tujuan tema ini adalah membangun satu kesadaran yang begitu dalam di dalam diri setiap orang-orang yang ada berjemaat di GBI Seraphim Ministry. Tema ini memang adalah tema yang cukup menurut saya sebuah komitmen bagaimana kita memiliki satu arus yang secara hierarki spiritual itu memang berbicara tentang bagaimana aspek kehidupan seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, kita butuhkan mengalir dari atas, yaitu Tuhan, dan Dia berkenan kepada orang-orang yang dipilih, dipanggilnya. Maka orang-orang ini harus memiliki satu kredibilitas, integritas. Supaya kalau orang ini memiliki kondisi keadaan integritas yang tinggi, saya sangat percaya orang ini pasti tidak mungkin tidak punya masa depan. Karena lewat integritas, dunia sekuler saja sangat membutuhkan. Apalagi dalam dunia pelayanan. Nah, untuk itulah saya berharap tema ini sangat memberikan inspirasi yang kuat. Begitu kita pulang dari acara retreat ini, ada kebangunan rohani, refreshing yang begitu luar biasa. Itu yang saya rindukan. Bukan saja mereka, tapi saya sendiri secara pribadi. Seperti itu. Benar Pak, sebenarnya secara tidak langsung ini adalah bekal untuk menyongsong tahun 2026 Ya. dengan tema yang seperti itu. Ya, betul. Bapak sudah membekalinya saat ini. Amin. Sebab tanpa tema yang sekarang, tanpa integritas yang Bapak bagikan, itu akan sulit juga menjangkau untuk mencapai di tahun 2026 dengan tema yang seperti itu. Betul. Terima kasih Pak, Bapak sudah mendahului, memberi pendahuluan bagi tema yang akan dilakukan di tahun 2026. Terima kasih Pak Andi untuk waktu yang Pak Andi berikan buat kita berbincang-bincang. Semoga kedepannya Gereja Seraphim Ministry yang Bapak pimpin, yang Bapak gembalakan itu menjadi semakin kuat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang Bapak harapkan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya rasa terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita sudah menyelesaikan pembicaraan dengan Pak Andi dan dengan penjelasan yang cukup jelas yang bisa kami terima. Sehingga saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang menyaksikan. Kiranya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain tema yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.